Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitasari dengan NIM C0022025. Di sini saya akan bacakan materi dari mata kuliah akuntansi keuangan publik yang berjudul Proses Audit Kinerja yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CUQNR, CSRS. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan latar belakang dari materi tersebut. Selama ini, sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai saran korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan negara. Keluhan birokrat tidak mampu berbisnis ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Baiklah, berikut materinya. 1. Pengertian audit kinerja. Audit kinerja terdiri dari kata audit dan kinerja. Audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Mardiasme 2002. Menurut Arens, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan kinerja merupakan Stephen P. Robbins merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Di sisi lain, Ayuha berpendapat performance is the way of job or task is done by an individual, a group of organization. 2. Pengembangan audit kinerja. Leo Herbert dalam bukunya Auditing the Performance of Management membuat gambaran yang cukup komprehensif tentang pengetahuan dan perkembangan audit yang diperlukan dalam bidang audit. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, tahun 1971, Elmer B. Stadt dari United States Comptroller General Accounting Office untuk pertama kalinya memperkenalkan audit kinerja performance audit pada Kongres INTOSAI atau International Organization of Supreme Audit Institution di Montreal, Kanada. Sejak itu, audit kinerja termasuk di Indonesia terus mengalami pasang surut sebagai gambaran pada Netherlands Court of Audit BPK Belanda. Perkembangan audit dimulai dengan pemberian mandat untuk melakukan audit kinerja pada tahun 1976. 3. Proses audit kinerja. 1. Struktur audit kinerja. Sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja, serta sistem informasi dan pelaporan. Pemahaman lingkungan masing-masing organisasi akan memberikan dasar untuk memperoleh penjelasan dan analisis yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian manajemen. 2. Tahapan audit kinerja. Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas 1. Tahap pengenalan dan perencanaan, 2. Tahap pengauditan, 3. Tahap pelaporan, 4. Tahap penindaklanjutan. 4. Relasi antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas publik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik.
Salah satu tata kelola yang baik ialah dengan adanya kinerja yang baik, kinerja inilah dapat diidentifikasi dan dievaluasi melalui audit kinerja. Oleh sebab itu, audit kinerja sangat diperlukan dalam akuntabilitas publik, terutama dalam hal menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu kementerian atau lembaga pemerintah dan memastikan sesuai atau tidaknya sasaran kegiatan yang menggunakan anggaran dan transparansi dalam pelaksanaannya. Baiklah, dari materi yang saya bacakan tadi, maka saya dapat menyimpulkan audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.